Firman Tuhan yang mungkin sudah sering dibaca, tetapi mari kita akan lihat di Matius pasal 7 ayat 7. Silakan dibuka Alkitabnya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Di situ judul perikop dari Lembaga Alkitab tentang hal pengabulan doa. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini waktu saya datang sebelum menuju ke sini, saya sedang berdoa, Tuhan, apa yang saya harus bicarakan di hadapan jemaatmu Tuhan. Nah, Tuhan kasih topik tentang doa. Jadi kalau Bapak dan Ibu Anda tidak tahu bagaimana cara berdoa supaya doamu dijawab, inilah saatnya Anda sudah datang di sini, Anda duduk, Anda dengar, dan saya berharap sepulang dari sini Anda mendapatkan firman, Anda siap untuk mempraktikkannya dengan baik. Perhatikan baik di ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak dan Ibu, terlalu sering kita mendengar orang-orang Kristen ketika mereka bersinggungan dengan hal masalah doa, mereka itu suka bilang saya sudah berdoa tetapi saya tidak mendapatkannya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, setiap kali orang nelpon pasti bilang kalau dia berdoa tetapi tidak dijawab. Sebenarnya mereka harus tahu satu, mereka harus membaca firman Tuhan, supaya dengan membaca firman Tuhan ini mereka mengerti, dan kemudian mereka mendapatkan jawaban atas doa mereka. Dan begini Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata, kamu harus minta. Ketika kamu minta, Tuhan akan berikan buat kamu. Jadi kalau ini Yesus yang bicara, saya mau bilang begini, kalau Yesus yang bicara, maka Bapak dan Ibu harus percaya. Kalau orang yang lain berbicara, jangan percaya. Kalau Yesus Tuhan berbicara di Matius pasal 7 ayat 7, maka Anda harus percaya. Sekarang begini Bapak dan Ibu, saya umpamakan, kalau ada seorang bos, ada seorang pekerja. Kalau bos itu menjanjikan bulan depan kamu naik gaji, kalau bos yang berbicara, Anda yang bekerja sama dia, Anda pasti punya alasan kenapa Anda harus percaya sama dia. Ada amin? Maka daripada itu, Anda harus punya alasan untuk Anda percaya bahwa ini perkataan Yesus. Yesus sendiri bilang, kamu harus minta maka akan diberikan pada kamu. Minta maka akan diberikan pada kamu. Jadi ini ada sebuah jaminan. Kalau kamu doa, kamu minta, Tuhan pasti kasih. Kemudian lagi dikatakan begini, carilah maka kamu akan mendapat. Gini Bapak dan Ibu, minta, cari, ketok, berbicara, level iman, level permintaan yang berbeda. Seperti ke ini, naik tangga. Minta, cari, dan ketok, berbicara sebuah hal yang kita dalam doa kita, dimensi yang naik gitu loh. Kalau orang yang minta cuma sebagai minta, dia nggak mendapat. Masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu cari. Cari itu berbicara, kamu berusahanya ekstra. Jadi bukan hanya duduk-duduk dan berdoa Anda tidak dapat terus Anda menyerah. Salah. Terlalu banyak saya melihat orang ketika dia sudah minta, dia nggak dapat, dia menyerah. Padahal Yesus sudah mengatakan, kamu harus minta. Kemudian yang kedua, kamu harus cari. Cari itu berbicara, kamu cari sesuatu. Seperti kamu butuh sesuatu, kamu pasti mencari. Kalau maaf kata di Wanokaka tidak ada, kamu pasti akan cari ke Waikabuba. Kalau Waikabuba tidak ada, kamu pasti akan cari ke Waingapu. Paham Bapak Ibu? Nah, di sini
Diumpamakan ke dalam doa butuh perjuangan yang lebih. Bukan berarti kalau Anda berhutang lalu Anda cari bank, itu Anda salah alamat. Yang saya maksud di sini adalah Anda mencari, Anda berdoanya. Kalau cuma sekali Anda berteriak sama Tuhan, sekarang coba ditambah 3 kali. Orang sering berkata sama saya, dia berdoa dan dia tidak menjawab, tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal kalau dia yang butuh, kenapa dia tidak mau cari sama Tuhan? Maksud saya, dia bisa tunjukkan keseriusan dia sama Tuhan lewat apa, Pak Bu? Bangun jam 5 pagi dan berdoa. Kebanyakan tak mau. Kebanyakan kasih alasan banyak dan sebagainya. Dan di sini Tuhan mengajarkan, kalau kamu memang butuh saya, tunjukkan keseriusan kamu. Ada amin? Saya lihat di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma sedikit. Ya, saya berdoa supaya di lain kali lebih banyak lagi bapak-bapak yang rindu mendengar firman Tuhan. Karena satu hal, kalau Anda mau diberkati, firman Tuhan dulu, bukan ini dulu, bukan kerja dulu. Ini akan menentukan hidupmu selanjutnya. Banyak laki-laki pria tidak tahu soal itu. Makanya firman Tuhan dulu, baru yang lainnya. Nanti Anda pasti akan diberkati. Berikutnya dikatakan lagi, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok itu berbicara level yang lebih tinggi lagi. Tadi kan cuma minta, cari, ketok. Orang kalau sampai mengetok pintu orang untuk meminta sesuatu, itu berarti urgent, penting. Sampai ada sesuatu mendesak dia untuk dia berani mengetok dan tidak tahu malu lagi. Saya boleh melihat ketika di dalam pergumulan hidup kami, seringkali kalau kami sudah minta, Tuhan tidak jawab, kami cari, belum mendapatkannya. Kami harus masuk pada dimensi yang lebih lagi, yaitu ketok. Ketok itu berbicara, saya harus berani, tidak tahu malu lagi. Saya harus mendesak supaya pintu di sorga buka buat saya. Seringkali saya berdoa sama Tuhan, saya minta sesuatu yang di luar kemampuan saya. Maksudnya Pak, di luar kemampuan saya tahu saya nggak punya uang untuk itu. Tetapi saya percaya di dalam nama Yesus Tuhan pasti kasih. Contoh paling simpel saja, Ibu Gembala mungkin tidak kenal saya. Saya seorang pendeta, saya full time sebagai seorang penginjil. Saya punya kegerakan kerasulan. Artinya saya selalu ke gereja, saya selalu membangun di gereja tersebut. Saya tidak punya jemaat, saya tidak punya bisnis, saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya hanya cuma seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa dan tuhnya, hanya cuma bergerak begitu saja. Waktu ada orang-orang saya lihat di pedalaman dan sebagainya, saya lihat di punya gereja sangat sangat memprihatinkan. Di situ saya punya sebuah visi, Tuhan, saya pengen ya bantu dia, tapi saya nak punya uang itu di tangan saya. Ini berbicara uang jutaan. Lalu saya datang sama Tuhan, saya berdoa. Kebanyakan orang mungkin akan mengandalkan relasi, yang punya duit, yang bos, dan dia mulai menelpon. Kalau buat saya itu cara yang salah. Kenapa ya? Saya tidak suka kalau pada akhirnya pebisnis sombong dan berkata, itu pendeta selalu datang mengemis sama kita. Oh, saya paling anti dengan perkataan itu. Saya paling tidak suka kalau dikasih omongan yang begitu. Karena saya dulu orang kerja, saya punya uang. Ketika saya harus mendengar perkataan itu, saya tidak suka. Makanya saya ingat dengan firman Tuhan ini, Tuhanlah yang harus dicari, bukan manusia. Dan hamba Tuhan bukan pengemis. Dengan baik, hamba Tuhan bukan pengemis. Jadi saya datang sama Tuhan, saya minta, saya cari. Kemudian saya masuk pada level yang terakhir. Tuhan, saya akan mengetok dan mengedor pintu sorga. Saya pada gembala itu, saya bilang sama dia dengan santai, saya tidak janji apa-apa sama kamu, tetapi kamu lihat di dalam nama Yesus, Tuhanku akan membuatnya jadi. Sebenarnya pada saat doa itu terjawab, duit itu ada di tangan, pembangunan itu jalan.
Yang beriman sebenarnya bukan gembala itu, yang beriman adalah saya. Kenapa? Karena yang bergumul saya, yang berdoa saya, yang mengetok pintu surga juga saya. Dia cuma duduk, dia tunggu dananya datang. Bapak dan Ibu, hari ini saya mau mengajar kepada Anda boleh tidak punya apa-apa, tapi Anda punya doa. Ada amin? Ada amin? Apa lusuh banget ya? Anda punya Tuhan. Ada amin? Jadi dari situ Anda bisa belajar bagaimana Anda berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada Anda, kalau Anda sudah pada level minta tidak dapat, cari tidak dapat, Anda harus masuk pada level lagi satu, ngetok. Di mana Anda benar-benar berani. Kalau saya doa Bapak dan Ibu, sekali Tuhan tidak jawab, dua kali Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu tahu nggak apa yang saya mau lakukan kemudian? Saya akan bangun jam 5 pagi, saya berteriak sama Tuhan. Malam saya juga berteriak sama Tuhan. Siang saya berteriak sama Tuhan. Lagi di jalan saya juga akan berteriak sama Tuhan, sampai pintu surga dibukakan. Selama saya melayani Tuhan, saya menemukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita yang berjuang buat orang cuma hanya terima begini. Pada akhirnya saya lihat gereja ini dibenarkan, gereja ini dicat, gereja ini dibangun, apa dan sebagainya. Semua cuma berawal dari minta, cari, dan ketok. Cuma hanya itu aja. Lalu Bapak Ibu lihat gini, karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya memperjelas terjemahan LAI yang benar. Di bahasa Inggris, terjemahan yang benar adalah, karena setiap orang yang sudah meminta, menerima, dan setiap orang yang sudah mencari, mendapat, dan setiap orang yang sudah mengetok, baginya pintu dibukakan. Itu terjemahan yang lebih pas. Jadi kalau kamu yang sudah meminta, jaminannya kamu mendapat. Kalau orang yang sudah mencari, kamu akan mendapat. Setiap orang yang sudah mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan setiap orang meminta, menerima, yang sudah mencari, mendapat, yang sudah mengetok, pintu dibukakan. Tuhan mau, Tuhan rindu. Setiap manusia kita punya pergumulannya. Kita punya persoalan, sakit, penyakit, urusan keluarga, keuangan, dan lain sebagainya. Kita punya pergumulan-pergumulan tersebut. Tapi Tuhan ajarkan pada saya, dan saya sekarang ajarkan pada jemaat, Anda cuma hanya punya satu, doa kepada Tuhan Yesus. Doa dengan sesuai Matius pasal 7 ayat 7 ini. Jaminannya, kalau kamu sudah meminta, kamu menerima. Jaminannya, kalau kamu sudah mencari, kamu mendapat. Jaminannya, kalau kamu sudah mengetok, pintu dibukakan. Lanjut 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini bahasa Yesus bilang, mau jelaskan begini, saya begini. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, meminta roti, nggak mungkin dikasih batu. Artinya tidak akan salah kasih. Yang kita doakan tidak akan salah kasih. Yang berikutnya, kalau kita minta ikan, tidak mungkin akan salah kasih, kasihnya ular kepada kita. Lalu dijelaskan di ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat, kamu yang berdosa, kamu yang tidak benar, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saya mau jelaskan ayat ini begini. Banyak orang Kristen tidak tahu
siapa bapa dia. Makanya kalau dia doa tidak dijawab, dia cepat menggerutu dan marah sama Tuhan. Makanya kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, dia kan bilang begini, Bapak, saya sudah sekian lama ke gereja, saya rajin beribadah, kenapa ini yang terjadi? Doa saya tidak jawab oleh Tuhan. Kamu perlu mengenal sosok bapamu dengan benar. Kamu perlu tahu siapa dia. Kalau kamu tahu dia itu baik, sangat amat baik, maka ketika kamu berdoa, kamu pasti punya keyakinan Bapamu baik, Bapamu pasti menjawabnya. Jadi kamu tidak akan ragu, kamu tidak akan punya sedikit pun keraguan kalau dia akan menahan, tidak melepaskan jawaban untuk doa Anda. Belajar kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, pahami siapa Bapa kita sebenarnya. Kalau kamu salah pemahaman terhadap Bapamu, maka salah juga yang kamu doa tidak akan diterima. Maksud saya, kalau firman Tuhan ini Anda tidak bisa pahami dengan benar, kamu tidak akan terima jawaban dari Tuhan. Orang salah mengerti tentang Bapa, salah juga yang diterima. Kalau Anda pahami dengan benar, sosok Bapa itu Bapa yang baik. Meskipun kamu baru saja kemarin berdosa, baru saja kemarin Anda melakukan sebuah kesalahan, tetapi kamu ketika butuh sesuatu, kamu sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia akan menjawab doa Anda. Dengan Anda punya pemikiran, pemahaman firman yang Tuhan yang benar, membuat Anda semakin diberkati oleh Tuhan. Lanjut lagi, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya garis bawahi, kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali lagi saya bilang, Bapak dan Ibu, apa sih permintaan Bapak dan Ibu? Apa sih kebutuhan Bapak dan Ibu setiap harinya? Sudahkah Anda datang pada Tuhan? Sudahkah Anda mencari Dia? Doa itu bukan berbicara Anda hari Minggu masuk ke sini. Doa itu berbicara Anda di luar sana. Setiap hari Anda punya urusan dengan Tuhan. Kalau Anda butuh sesuatu pada Tuhan, poinnya adalah Anda harus meminta kepada Dia. Kalau kita lihat, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita tidak meminta kepadanya, kita tidak akan menerimanya. Pak, bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan sebelum kita ngomong? Benar, saya setuju. Tetapi Tuhan lebih mau melihat kerendahan hatimu untuk kamu bilang, saya butuh ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Terlalu banyak orang sombong, tidak mau merendahkan hati, gengsi. Kalau dia memang butuh ini, butuh itu, dan dia harusnya datang sama Tuhan. Oh Pak, Bu, menyangkut tadi yang bapak-bapak tidak datang. Oh Pak, Bu, biarlah istri saya yang ke gereja, anak-anak yang ke gereja. Lalu Anda tidak usah ke gereja. Dengar baik, keselamatan itu berbicara pribadi, tidak bisa dibawa-bawa. Istri saya gembala. Dengar baik, keselamatan berbicara pribadi. Saya saja sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, saya bicara hal yang sama sama istri saya. Dengar baik, kau malas baca Alkitab, itu urusanmu. Kau tidak mau sungguh-sungguh, itu urusanmu. Keselamatan berbicara pribadi. Harus kita yang pribadi datang sama Tuhan, minta sama Dia. Ada amin? Harus kita yang merendahkan hati datang sama Tuhan.
Kalau kamu bisa mengalami, minta, cari, ketok, dan doamu itu dijawab, pastinya imanmu akan levelnya naik. Sebagian cuma amin di sini, sebagian belum mengerti. Saya tunjukkan kenapa begitu. Pak, Bu, percaya Yesus adalah bukan karena nenek moyang saya Kristen dan saya dilahirkan Kristen, saya KTP-nya Kristen, tetapi berbicara adalah Bapak dan Ibu, adik-adik, kamu harus ngalami siapa Tuhanmu, supaya kalau pacaran sama orang tidak seiman, kamu tidak akan mau. Karena kamu tahu kamu gak bisa jual imanmu. Ada amin? Nah, kalau kamu punya pengalaman minta, cari, dan ketok, langsung tes, doamu dijawab oleh Tuhan, otomatis imanmu, maaf, dari sini akan naik satu level. Lalu kamu berdoa untuk sesuatu yang mustahil punya. Masuk sekolah, uangnya jutaan, mahasiswa, tapi kamu nggak punya uang. Kamu minta, cari, dan ketok, Tuhan tes, jawab, naik lagi levelnya. Kemudian, maaf kata, kalau kamu cuma kena pergumulan butuh 200.000 buat beli makan, kamu nggak bisa. Ini kamu sudah lewati banyak loh. Masakan imanmu turun level begini? Paham Bapak Ibu? Nggak mungkin. Justru yang ada, ujian yang ada membuat iman level kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Makanya saya bilang, alami Tuhan, alami Yesus. Saya masih ingat kemarin di GKS WK Buba, Bapak dan Ibu pelayanan saya banyaknya di pedalaman Kalimantan Barat yang suka mati lampu. Dan PLN itu tidak mau mengerti kamu sedang Natalan atau apa, PLN tidak mau tahu. Pokoknya kalau dia mau mati, dikasih mati aja. Saya nggak tahu lah apa yang terjadi. Singkat cerita, saya bukan menyalahkan PLN, tapi saya berbicara fakta di lapangan. Lalu mati lampu, teks, gitu kan? Aduh, masa khotbah pakai teriak-teriak pakai lampu lilin di sini? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih nyala lampu. Kami sudah siap-siap, sudah rapi-rapi di sini, kan tidak enak pakai teriak-teriak lampu lilin begitu. Sebagian orang berkata, ya Bapak terimalah fakta yang ada. Dengar baik, Bapak terimalah fakta yang ada. Saya bukan orang begitu. Saya berdoa, nyala. Itu kejadian bukan sekali, lebih dari 3 kali. Dengar baik, lebih dari 3 kali. Kemarin di GKS WK Buba, lagi masuk datang ke situ, mati lagi. Dia coba hidupin genset. Saya berpikir aman, ada genset ini pasti nyala, pasti nyala, pasti nyala. Ternyata nggak tahu, lama sekali, setengah jam lebih nggak nyala tuh. Masang yang mungkin nggak tahu atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya intinya singkat cerita begitu. Dengar baik. Kemudian saya duduk, saya berdoa, Yesus, tolong nyalakan lampunya. Amin. Langsung, pung, nyala. Percaya atau tidak, itu sudah kesekian kali dalam doa saya. Jadi Bapak dan Ibu bilang, Pak Pendeta, kebetulan 4 kali, 5 kali ke atas terlalu banyak kebetulan. Mohon maaf, ini kebenaran. Hari ini Anda punya pergumulan apa? Hari ini Anda punya persoalan yang sudah bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Lihat saya, Tuhanku Yesus Kristus akan menjawab semuanya. Singkat cerita, dia datang, dia bawa payung. Saya masih ingat dia bawa payung loh. Jadi kalau hari ini Anda nggak ada hujan, Anda datang, itu masih biasa. Orang ini memang bayar harga. Makanya saya bilang, kalau cuma datang segini, harusnya lebih banyak lagi. Tapi tidak apa-apa. Tuhan memang mau cari orang yang serius dengan dia. Amin. Saya datang ke sini, saya bayar harga, Bapak Ibu. Saya bayar tiket, saya bayar apa semua ke sini. Saya bayar waktu saya bayar capek saya. Ini orang kemudian dibayar harga, diduduk di situ. Tiba-tiba pada setelah selesai ibadah,
Saya hanya meniru apa Yesus lakukan. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setelah dia berkhotbah, dia pasti nantangin orang untuk dia doakan. Saya juga begitu. Saya berpikir kalau jemaat cuma setiap hari Anda dengan khotbah, tetapi tidak ada kegerakan Roh Kudus, tiba-tiba Tuhan bilang, ya ini, kau punya masalah ini, selesai masalahmu saat ini juga. Saya percaya kekristenan adalah seperti begitu, Bapak dan Ibu. Jadi dia bawa masalah 9 tahun kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat, 9 tahun dia bawa masalah, persoalan 9 tahun. Akhirnya Tuhan mendengar doa dia. Saya nggak nyangka, tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya. Tuhan bilang, ibu yang itu. Tuhan kasih tahu saya, ibu yang itu. Lalu saya tunjuk dia. Kau bangun, saya bilang. Dia bangun. Seperti tadi yang doanya. Saya bilang, di dalam nama Yesus, apa yang kau minta, Tuhan kabulkan sekarang. Tidak butuh waktu lama, dikabulkan memang. Pada akhirnya, saya boleh melihat satu hal, bahwa dengan ada peristiwa-peristiwa begini dalam kehidupan kita, iman level kita tuh terus dinaikkan. Ada amin. Makanya kekristenan itu, jangan kamu imannya cuma gitu. Tidak. Imanmu harus begini, naik ke atas. Belajar firman Tuhan tadi, saya sudah sampaikan di tempat ini. Bapak dan Ibu, mari belajar bagaimana mengalami firman Tuhan. Coba dipraktekkan, Bapak dan Ibu. Coba Anda praktekkan. Anda yang akan diberkati nanti. Saya berdoa nanti supaya Bapak dan Ibu punya iman terus levelnya dinaikkan. Jangan begini-begini saja. Anda percaya Yesus, jangan cuma hanya datang duduk begini. Jangan. Harus punya keseriusan, mau lebih lagi pada Tuhan. Bapak dan Ibu orang Sumba, ini orang Kalimantan Dayak di pedalaman juga. Hari ini saya bisa lihat imannya naik. Kenapa? Lewat persoalan, doa, pergumulan, dia menang. Jangan lewat persoalan, doa, pergumulan kamu kalah. Jangan. Sekarang saya sudah selesai. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu di sini, Anda yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda mau mengalami lebih lagi di dalam kehidupan doa kamu. Anda mau biar Tuhan bukakan jalan maju ke depan. Kalau kamu mau didoakan,